Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Baik jemaat GPDI Ebenezer Duku Pakis dan juga jemaat GPDI Gloria Karangrejo. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa dan diberkati. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit, hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan. Hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan putus asa, jangan menyerah, percaya Tuhan sanggup untuk menolong hidup kita karena Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kita diingatkan pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah di hari-hari yang akan kita lewati, kita perlu menyadari dari Ulangan pasal 31 ayat ke-8 bahwa yang pertama kita harus menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Tuhan menyertai kita dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Saudara, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, sadarilah bahwa Tuhan menyertai engkau dan tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Ketika saat ini engkau harus melewati saat-saat tergelap dalam kehidupan saudara, maka saudara harus menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan. Dia Tuhan yang selalu menyertai kita dan tidak akan membiarkan kita. Itu yang harus kita sadari, bahwa kehadiran Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Oleh sebab itu, saudara bisa berdoa kepada Tuhan kapanpun. Saudara setiap saat saudara bisa berbicara dengan Tuhan, berseru kepadanya karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Sadari hadirat Tuhan yang pertama. Yang kedua adalah saudara harus mengenali bagaimana tanda-tanda Tuhan untuk memimpin saudara. Dikatakan Dia berjalan di depan kita. Kalau saudara pernah naik mobil secara konvoi, ya, maka yang di belakang akan mengikuti mobil yang ada di depan. Ketika mobil yang ada di depan memberikan sign atau tanda ke kanan, maka mobil yang di belakang juga mengikuti untuk segera bersiap-siap untuk belok ke kanan. Demikian juga sebaliknya, kalau sudah mobil di depan memberikan tanda belok kiri, maka mobil yang di belakang juga harus bersiap-siap untuk belok ke kiri mengikuti mobil yang ada di depannya. Ingat, Tuhan itu ada berjalan di depan kita. Maka kita harus melihat baik-baik tanda dari Tuhan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara harus saat teduh supaya saudara semakin mengenal suara Tuhan. Supaya saudara semakin peka dengan tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada saudara untuk melangkah. Apakah saudara berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan, saudara berhenti sejenak, kemudian saudara maju kembali. Nah, saudara ikuti baik-baik tanda dari Tuhan. Saudara harus belajar untuk peka dengan suara Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi, untuk menjalani hari-hari yang ke depan, yang pertama kita harus menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia selalu menyertai. Berikutnya yang kedua, kenali tanda-tanda dari Tuhan dengan baik supaya engkau tidak tersesat, engkau tidak salah jalan, ya. Karena Tuhan selalu ada berjalan di depan saudara. Dan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah saudara harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara. Saudara percaya dan tidak perlu takut. Saudara tidak perlu patah hati. Ketika ada bahaya sedang mengancam, ingat Tuhan menyertai saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan akan berperang di pihak saudara.
Tuhan akan membela saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita menyadari ketiga hal ini dari Ulangan pasal 31. Bahwa Tuhan hadir untuk kita. Tuhan berjalan di depan kita. Itu sebabnya kita harus peka dengan tanda-tanda dari Tuhan. Dan yang ketiga, teguhkan hati saudara bahwa Tuhan memang ada untuk saudara dan saudara tidak perlu takut. Apapun intimidasi kuasa kegelapan atau intimidasi dunia yang membuat saudara takut, saudara harus patahkan itu. Jangan patah hati karena Tuhan ada untuk saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Hambaku berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Engkau sendiri yang menyertai, menuntun, bahkan meneguhkan mereka semuanya Tuhan. Biarlah hari ini boleh dilalui dengan berkemenangan. Hari ini dilalui dengan penuh sukacita. Dengan berkat Tuhan yang kami nikmati. Dengan perlindungan Tuhan yang kami alami. Dan sukacita Tuhan yang selalu menyertai kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan memberkati. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.